Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nike dari Divisi Tim Media. Hari ini saya akan memandu Zoom meeting kali ini dari awal hingga akhir. Pertama-tama, saya akan membacakan aturan yang harus ditaati saat Zoom berlangsung. Yang pertama, mohon ketika Zoom berlangsung mute audio. Untuk pemateri, wajib on kamera. Pertanyaan dapat dituliskan di kolom chat atau saat sesi Q&A bisa raise hand. Kemudian ada dalam berforum wajib diterapkan. Tidak membuat forum dalam forum, tidak menyalakan mic di saat sesi presentasi berlangsung, menyimak dan menghargai dengan baik siapapun yang sedang mengisi materi Zoom, menyalakan mic jika pemateri atau pemandu mengarahkan. Dan yang terakhir, untuk audiens mohon dicatat agar pemateri tidak mengulang-ulang lagi seperti kemarin. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya persilakan untuk Mbak Dewi. Baik, Mbak Nike, saya mulai ya. Iya. Saya akan membahas tentang sales optimasi. Sales optimasi yaitu gimana caranya orang itu beli. Nah, di sini kita punya standarisasi service excellence atau standar penjualan. Kecepatan Mbak, aku ngomong. Iya. Oke, tak ulang ya dari awal, wis. Pelan-pelan. Kita akan membahas tentang sales optimasi, yaitu gimana caranya orang itu beli. Sales optimasi itu memiliki standarisasi service excellence atau standar penjualan. Meliputi yang pertama upselling, yang kedua cross-selling, yang ketiga password, yang keempat penawaran produk baru, yang kelima follow up, yang keenam closing the sales. Yang pertama upselling. Upselling yaitu kita tawar barang yang bagus yang kita punya. Mungkin entah itu barang yang bagus dan yang bisa seller tawarkan terlebih dahulu. Terus untuk yang kedua cross selling, tawar barang yang lain. Misal orang ini gak berminat sama barang reseller kita, nah lalu kita tawarkan yang barang lain. Pak gak mau ini Pak, ini loh juga bagus, kayak gitu. Terus yang ketiga password. Password, orang datang di counter-counter kan password kan, apa promo kita yang di toko itu tadi, silakan Excel-nya 59 GB unlimited loh, terus berapa harganya kayak gitu, contohnya itu. Atau silakan tempur gasnya, silakan hidrogelnya 35.000 murah loh gitu. Terus yang keempat penawaran produk baru. Nah, kita kan pasti punya produk baru nih yang sudah ditaruh di toko-toko. Nah, itu tawarkan juga. Kak, ini loh Pak, kita lagi ada produk baru nih, bagus loh dan murah juga harganya. Gitu. Yang kelima, follow up. Kita follow up orang itu jadi beli atau tidak. Tapi dengan cara kita bilang ke orang itu, bukan Pak jadi beli atau tidak Pak, bukan. Jadi gimana Pak, iya atau iya, bukan jadi atau tidak, kayak gitu. Terus yang keenam, closing the sales. Closing the sales yaitu kita bisa penawaran, tetapi bisa membuat orang itu beli. Jadi closingan itu kita membuat orang itu pasti membelinya, seperti gitu.
Sekian, terima kasih. Mungkin Mbak-mbaknya ada yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih untuk Mbak Dewi atas materinya. Mungkin dari teman-teman ada tambahan, sanggahan, masukan, atau mau bertanya kepada Mbak Dewi, bisa di kolom chat atau ngomong sendiri. Monggo, ditunggu. Mbak Nick, saya mau tanya. Ya, monggo langsung ke Mbak Dewinya. Mbak Dewi, ini saya dapat berarti sales optimization ini kasarannya kayak gimana cara kita ngerayu pembeli ya Mbak? Ya Mas, benar. Dengan memakai standarisasinya, service excellent itu tadi. Itu tadi kan sampai ngasih beberapa poin. Ada upselling, ada cross-selling, password, dan lain-lain. Mungkin yang menurut Mbak Dewi itu ngimpact banget sama penjualan kita itu apa? Kalau misalnya kan password, misalnya silakan temper glass 5.000, itu kan mungkin nggak semua orang ya Mbak tertarik sama password kita. Mungkin ada, cuman mungkin 1 atau 2 orang. Tapi kalau menurut Mbak Dewi, kita pakai cara yang mana yang impact banget sama penjualan kita? Mungkin itu Mbak pertanyaan saya. Baik Mas Dimas, saya jawab. Mungkin ya, kan di counter kan wajib password juga sih ya. Ngaruh ke Mas Dimas ya 1 atau 2 orang. Kita juga bisa pakai yang upselling, tawar barang yang bagus itu tadi, yang reseller di toko itu tadi yang terjual laris gitu loh. Jadi orang itu sebenarnya percaya, oh itu terjual laris makanya akesin tuku, apik berarti barangnya kayak gitu. Atau enggak bisa cross selling. Kalau orangnya nggak mau nih, udah nggak mau, cara ini nggak bisa ya. Yang cross selling, tawar barang yang lain. Tawar barang yang lain itu bukan barang bagus juga sih. Jadi tawar barang lain itu bisa berubah harganya itu murah kayak gitu. Gimana Mas Dimas? Murah. Oke Mbak, makasih. Baik Mas Dimas. Mungkin yang lain ada yang ingin bertanya atau saran tambahan, silakan Mbak. Baik, ini ada pertanyaan dari Mbak Wahyu. Mbak, dari 6 poin itu, di Mbak Dewi sendiri bagaimana penerapannya untuk marketplace? Monggo Mbak Dewi dijawab. Baik Mbak Nika, aku jawab. Timbangan ning Joko. Timbangannya ning Joko.
Kalau di marketplace ya Mbak, pernah sih di Facebook maupun di Shopee. Lah kan waktu itu orang ini pesan barang itulah, ternyata stoknya habis. Terus orangnya mau tak arahin ke produk lain, orangnya nggak mau. Lah, aku tawarin nih produknya yang ya mungkin hampir mirip, kayak misal di Facebook kan meja belajar karakter nih habis stoknya. Lalu aku tawarkan meja belajar meja belajar plastik. Ya aku bilang kayak gini, Pak, meja belajar plastik aja loh. Soalnya nggak jelas. Oke. Tes jelas ta? Jelas, Mbak. Baik. Kalau di marketplace sendiri ya Mbak, aku pernah kok di Facebook maupun di Shopee. Waktu itu produknya habis nih, produk yang dipesan orang itu kan habis. Lah aku tawarinnya produk lain. Contohnya kalau di Facebook, orang itu tanya, meja belajarnya ada tak Mbak? Oh lagi kosong Kak. Terus aku tawarin langsung. Kakaknya gak mau ta yang meja belajar plastik ini. Dia juga ya harganya lebih murah. Gitu. Jadi aku nerapin pakai yang cross selling, tawar barang lain yang harganya murah kayak gitu. Terus kalau yang di Shopee juga ya gitu. Botol nih, misal botol aluminium pesan, tapi dia stoknya gak ada. Terus kita tawarkan yang mungkin 11-12 harganya, botolnya itu 11-12 sama gitu loh harganya kayak gitu sih. Gimana Mbak Wayu? Gimana Mbak Wayu? Apa sudah jelas atau puas dengan jawaban aku? Iya, benar Mbak Wayu. Sama-sama Mbak Wayu. Baik, terima kasih untuk Mbak Wayu dan Mbak Dewi. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan? Mungkin dari teman-teman marketplace lain? Mungkin Rizka? Mungkin dari tim-tim media ada pertanyaan lagi. Mas Diki, ada pertanyaan Mas Diki, mungkin ada tambahan untuk Mbak Dewi. Kalau nggak ada yang bertanya, mungkin Mbak Dewi bisa menunjuk teman-teman buat itu pertanyaan dari Mbak Dewi nanti biar dijawab. Oke Mbak Niko. Ini aku tunjuk gitu kan? Iya. Sore sampean Guma. Siapa ya?
Mas Diki wis. Mas Diki aku bertanya dek sampean. Halo Mas Dik. Ya Mbak, ya Mbak. Mas Diki mau tanya. Misal nih kita udah nerapin dari 6 poin itu tadi. Cuma dia tuh gak bisa closing the sales. Lah itu gimana ya Mas caranya? Mungkin dari strateginya sampean sendiri ya gak apa-apa silakan. Maksudnya gimana Mbak? Bisa diulangi? Dari standarisasi service excellence karena ada 6 poin nih. Ya 6 poin. Lah tapi nggak bisa closingan. Orang itu nggak beli gitu loh, nggak jadi beli. Lah gimana caranya orang itu jadi beli kayak gitu. Ya itu Mbak, kalau dari aku itu menawarkan produk yang lebih murah atau bisa menawarkan produk-produk yang lain juga yang lebih murah, jauh lebih murah. Itu mungkin customer akan lebih tertarik gitu Mbak. Oke Mas Diki. Baik, terima kasih. Mungkin yang lain ada yang ingin tidak ditanyakan. Baik, teman-teman, nggak ada yang mau bertanya lagi? Atau Mbak Dewi mau bertanya lagi sama teman-teman? Sudah sih Mbak, mungkin anak-anak wis paham. Yang lain mungkin aku tadi presentasi kecepatan atau mau catat ulang ya Kak apa sih, silakan. Mana yang kecepatan nanti tak bacain lagi. Ini ada yang mau bertanya? Mbak mau tanya, Mbak Wayu. Iya silakan. Ini ada yang bertanya. Di poin 6 untuk Mbak Dewi sendiri, bagaimana hasilnya jadi closing the sales saya Mbak Dewi?
Baik, aku jawab ya Mbak Siwe. Jadi gini, misal kalau ada orang yang cari botol termos, ternyata botol termos itu stoknya habis, termos stainless ya ini, stoknya habis. Nah, kita tawarkan ke botol termos, tapi bukan stainless, tapi jenisnya itu botol termos animal. Dan akhirnya orang itu jadi beli. Itu gitu sih Mbak. Jadi kita tawarkan produk, ya mungkin sama gitu sama produknya. Terus tawarin juga harganya, ini loh Pak juga lebih murah kok. Gitu. Gimana Mbak? Apa sudah puas dengan jawaban saya? Oke, sama-sama. Baik, terima kasih untuk Mbak Wahyu yang sudah bertanya lagi. Ini karena waktu kurang 10 menit, mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan lagi. Mungkin dari teman-teman Surabaya, selain Mbak Dewi sama anak magang, ini adalah kita. Untuk cinta ini siapa? Halo? Nggak ada yang bertanya lagi nih? Untuk cinta ini keluar siapa ini? Baik, ini karena nggak ada yang bertanya, saat itu ya, saya mau dari teman-teman ini kayak
menceritakan atau menjelaskan lagi insight yang didapat dari penjelasan Mbak Dewi dan teman-teman bertanya. Mungkin saya bisa menunjuk siapa ya? Siapa ya? Ini Mbak-mbak Surabaya tuh ada lagi, ta? Mbak Dewi, ini Bu Adifkanya masih sibuk, ta? Aku mau, soalnya dari Ini tim kasih digolek. mungkin Mbak Dewi bisa menunjuk teman-teman untuk menjelaskan lagi insight yang didapat dari materinya Mbak Dewi. Mohon saya dibantu. Saya bingung mau menunjuk siapa. Oke, Mbak Nik. Apakah hidupnya akan berbaik ya? Coba sih Mbak. Udah, aku sing metua. Baru penyangga. Iya. Wedi iki kayak Mbak. Samsu siapa iki Samsu? Samsu saha? Mbak Lulu sih, Mbak Lulu itu coba apa insight apa yang sampai dapatkan materi Zoom hari ini. Mbak Lulu. Gimana Mbak Lulu? Mohon dijelaskan lagi insight yang didapat sampean dari materi ini. Enggak apa-apa. Sepahami sampean aja. Halo Mbak Lulu. Halo Mbak Lulu, masih di posisi? Ini ada yang baru masuk, Mbak Octavia Ari.
Ini waktunya kurang 2 menit teman-teman untuk Mbak Lulu. Bagaimana? Gimana Mbak Lulu? Apa masih di sini? Halo? Untuk Mbak Lulu bagaimana? Apa perlu dijelaskan lagi? Waktu kurang 1 menit ini guys. Untuk Mbak Octavia kan baru join. Itu apa sudah paham? Atau paham sedikit-sedikit? Waktu kurang 1 menit guys. Kalau nggak ada yang tanya. Maaf Mbak, ketinggalan ya, soalnya baru di-share. Gimana ini Mbak Dewi? Bikin Zoom baru lagi ta untuk Mbak Octavia karena baru join. Iya, nggak apa-apa sih Mbak.